Saudara bersuka cita pada pagi hari ini ada hadirat Allah di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, saudara. Are you guys excited this morning in the presence of the Lord? Pada saat worship dinyanyikan ada suatu hadirat yang luar biasa yang ada tengah-tengah kita, saudara. When we were singing the worship songs, I can feel the presence of the Lord in the midst of us. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan di dalam firman Tuhan, di dalam relevant. So this morning I'm going to continue the series of relevance. Di dalam kita mempelajari beberapa bulan ini, In the past month that we have been learning about kita being belajar relevant, tentang bagaimana menjadi orang-orang yang relevan, saudara. we have been learning about how to be relevant. Nah, kita lihat sejenak kembali sebagai refresher aja, apa sih artinya relevan itu sebetulnya dalam kehidupan kita. Let's refresh our memory. What is being relevant? Slide yang ketiga, ada slide-nya. Let's show the slide. Relevan adalah apa yang kita mau katakan, saudara. Relevant is what you want to say Apa yang kita mau perbuat, saudara. and what you want to do Dengan dunia inginkan di dalam kehidupan kita, with what the world wanted in our life, bertemu satu sama lain, saudara. meet together. Jadi nggak sampai terjadi sepertinya kita bercakap-cakap, kita berbicara dengan dunia, So it's not only when we try just to communicate with the world, tetapi mereka nggak interested apa yang kita katakan, saudara. but the other side or the world seems not to be interested in what we're Apa trying yang to kita say. katakan tidak menjadi kebutuhan daripada mereka, saudara. What we try to say doesn't really meet their need. Relevan adalah apa yang kita lakukan Relevant is what we're trying to do, adalah hal-hal yang dunia butuhkan. are the things that the world really need. Saya sangat bersyukur, saudara, I'm very thankful pada saat kita belajar tentang relevan. that while we're learning about relevant, Saya bersyukur diadakannya di bulan Desember, saudara. that it's in the month of December. Saya bersyukur di bulan November dan Desember. I'm really thankful that it's in the month of November and December, Karena, saudara, because kalau kita mau mempelajari tentang relevan, when we're talking about relevant, ada satu hal yang sangat penting yang kita perlu pelajari, saudara. there is one thing that we really need to know. Adalah kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran Tuhan yang relevan di dalam kehidupan kita, saudara. Is about the birth of Jesus Christ, Pada our saat Lord. kita merayakan Christmas, When we celebrate Christmas, kita merayakan suatu kejadian, event yang sangat relevan bagi we dunia. are celebrating a very relevant event in this world. Kelahiran Tuhan Yesus membuat suatu perubahan, membuat dampak yang positif bagi dunia, saudara. Because because the birth of Jesus Christ has given a huge impact to this Kelahiran world. Tuhan Yesus adalah jawaban daripada doa daripada dunia pada saat itu, And saudara. the birth of Jesus Christ is the answers to the world's Bahkan prayers. sampai sekarang pun Tuhan, bahkan sampai sekarang pun masih menjadi jawaban apa yang dunia butuhkan, saudara. And even up to now, it's still relevant. to Kelahiran what Tuhan the Yesus world- adalah kelahiran yang sangat relevan di dalam kehidupan kita. So the birth of Jesus Christ is very relevant in our Tuhan lives. Yesus memberikan, mengatakan, mengajarkan apa yang dunia butuhkan. Jesus teach and say to meet what exactly the world Dan needs. Tuhan mengubah kehidupan kita semua. And also God changes our life. Merubah kehidupan kita dari menjadi binasa, Changes our life from death menjadi mendapatkan kehidupan yang kekal dalam to kehidupan kita. eternal life. Ada suatu dampak yang Tuhan lakukan bahkan di dalam kehidupan kita, saudara. And that's a huge impact to our life. Tuhan Yesus adalah Allah yang relevan dalam kehidupannya. Jesus is a relevant God. Bukankah suatu contoh yang luar biasa yang kita bisa pelajari? What a wonderful example of this. Bahwa bagaimana menjadi seseorang yang relevan dalam kehidupan kita. That how to be a relevant person. Kalau kita merayakan Christmas, saudara, kita bisa belajar dari perbuatan Tuhan Yesus yang menjadi seorang relevan dalam kehidupan dia. When we are celebrating Christmas, we can learn from the life of Jesus that's Maka dari been itu relevant kita in kalau his kita life. merenungkan ada dua firman Tuhan yang akan saya bukakan pada pagi hari ini. So let's turn to two verses in the Bible. Yaitu Yohanes 3 ayat ke-16 dan Yohanes 6:38 ada di slide-nya. John 3:16 and John 6:38. It's posted on the Saya slide. akan baca bahasa Indonesia and then Imelda bisa membaca bahasa Inggris. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Ada sesuatu yang diberikan, saudara. There's something being given. Yang di dalam Yohanes 6:38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga
bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. And John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. Pada pagi hari ini, let us learn. Kita belajar dari dua perkataan di dalam firman Tuhan ini. So this morning, let's learn what is being said. Kalau in kita these sudah two verses. mempelajari relevant how to get real, bagaimana menjadi real, seorang yang sadar. When we talk about relevant or being real, Kita belajar juga di dalam relevant menjadi get right, bagaimana kita hidup yang benar dalam kehidupan kita. being relevant also is get right in this life. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar get down to give, saudara. But this morning, there's an addition. We also learn how to get Bagaimana down to kita give. turun untuk memberikan dalam kehidupan kita, saudara. How we get down and decided to give. Yesus menjadi orang yang relevan pada saat itu. Jesus became a relevant person in Dan his pada life. saat ini pun Yesus masih menjadi suatu yang relevan di dalam kehidupan kita. And even up to now, he's still relevant in Karena our life. Tuhan mau turun, saudara. Because God decided to come Karena down. Tuhan mau turun dan Tuhan mau memberikan kehidupannya. Because God decided to come down and give Ada away his sesuatu yang life. dilakukan di dalam Christmas, dalam kita pada saat kita merayakan Natal. There is something that we do when we celebrate Natal adalah Christmas. gambaran kasih yang turun di dalam kehidupan kita untuk memberi, saudara. So Christmas is an illustration of getting down. Pada and saat give. saya mempelajari akan event daripada Natal di dalam kehidupan saya, When I'm meditating about the Christmas the event next in my slide. life, Christmas saya temukan, Natal adalah saya temukan sesuatu tentang turun untuk memberi dalam kehidupan kita. I saudara. found out Christmas is about getting down to give. Enggak hanya Tuhan Yesus yang turun untuk memberi, tetapi saudara lihat, Maria pun memberikan sesuatu di dalam kehidupannya. Not only God who came down and give, but also Mary. Maria memberikan kenyamanan dia pada saat itu. Mary give her comfort. Mungkin pada saat itu, pada saat dia masih muda, masih bisa enjoy, saudara. Mary at the time was still young. He could have enjoyed her life, Tetapi pada saat itu dia harus hamil, saudara. but at that time she had to. Dia harus pregnant. memberikan di dalam kehidupan dia. She had to give her life. Reputasi dia pada saat itu karena dia belum bersuami, tetapi dia sudah hamil, saudara. Her reputation was torn down. She was still a virgin, but she is pregnant. Saudara, Maria harus memberikan reputasi dia. Mary decided to give her reputations. Maria memberikan masa depannya dalam kehidupan dia. Mary gave up her future. Mungkin tangisan-tangisan air mata pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Maybe her tears when Jesus was crucified. Dia harus memberikan sesuatu dalam kehidupan dia, saudara. Mary had to give something out of her life. Natal bisa terjadi, bisa kita rayakan karena ada orang-orang yang mau memberi dalam kehidupan mereka. Nothing, Christmas can happen because there are people who could give in their Saudara life. melihat dalam kehidupan Yusuf pun memberikan suatu keamanan dalam kehidupan dia, security dia, saudara. Mempunyai seorang tunangan yang hamil, saudara. Let's see about Joseph. He had to give up his security. Dia harus memberikan harga diri dia, pride dia dalam kehidupannya dia harus serahkan, saudara. He had to give up his pride. Mungkin comfortnya pada saat dia membawa seorang wanita hamil pergi beratur 100 mile untuk menuju kepada Bethlehem, Maybe saudara. his comfort was taken away when he had to bring this Saudara juga melihat 3 orang-orang majus, orang-orang wise men dikatakan. And you also see the wise men. Mereka memberikan barang-barang, emas, kemenyan, dan mur. They gave all these things, physical things, gold, myrrh, and frankincense. Oh, oke. Ya, saya juga nggak tahu soalnya. And then memberikan waktu, saudara. And they even give their time. Mereka memberikan akan usaha untuk mencari Yesus, saudara. They put a lot of efforts to look for Jesus. Dan mereka harus memberikan daripada faith mereka. Karena pada saat mereka melihat suatu bintang yang mereka ikuti. And they exercised their faith when they saw the star to follow. Mereka nggak tahu mereka kemana, saudara. They didn't know where to go, Tetapi mereka memberikan dalam kehidupan mereka. but they decided to give. Natal adalah pemberian dalam kehidupan kita. So Christmas is a gift in our life. Shepherd, gembala-gembala yang pada saat itu menjaga akan
domba-domba pada saat itu harus memberikan waktu mereka. The shepherds who are shepherding their sheep, they give their time. Saudara, Christmas kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, saat saudara mempelajari, When you pay attention on the Bible about Christmas, Natal adalah about getting down to give. About turun untuk memberi, saudara, dalam kehidupan kita. Christmas is about getting down to give. Saudara, kalau kita mengatakan get down itu artinya apa sih? Turun itu artinya apa? So when we talk about getting down, what does it really mean? Sesuatu yang rendah mungkin. Kita bisa bayangkan get down itu sesuatu yang rendah sepertinya kan saudara. Getting down, you can imagine it's something lower. Sesuatu yang gak enak, mungkin menyusahkan saudara. Or maybe something troubled. Allah yang berada di surga dengan segala yang dia miliki harus meninggalkan segala-galanya untuk turun ke dunia, sesuatu yang kotor. God who has everything in heaven has to leave everything there and Sesuatu come yang down to terhina earth. mungkin dalam kehidupan dia saudara. Something that is not comfortable, Shameful. shameful. Ya, terhina di dalam kehidupannya. Karena pada saat itu raja segala raja tidak dilahirkan di istana, tapi dilahirkan dalam kandang. Because our King of Kings wasn't born in a palace, but in a manger, in a stable. Pada saat saya membayangkan saudara, pada saat kita pergi ke Dewberry Farm, dekat sini ada farm namanya Dewberry Farm saudara. When I went to Dewberry Farm, near Kalau saudara berputar gitu mengikuti segala-galanya, ada satu bagian di mana dari jarak yang cukup jauh pun sudah tercium bau-bau yang harum. Bukan bau harum, bau When yang you- gak enak. when you went around the Dewberry Farm, you can smell the bad odor coming from the farm. Yang datang daripada kandang. Kandang sapi, kandang domba, kandang lain-lain saudara. Came from the stable of the horses, place, Berisi dengan the sheep, chicken, dengan ayam saudara. the Pada chicken saat itu kita smells. bisa mencium aroma yang gak baik, yang gak enak. I could smell the bad odor coming from that Nah farm. disitulah tempat Tuhan Yesus dilahirkan. And that used to be the place Tempat di mana where our makanan-makanan, kotoran-kotoran, Tuhan Yesus dilahirkan tempat itu. where at a place of the manger. where Mungkin Jesus was sesuatu born. yang tidak mau orang lain kerjakan saudara. It might have been something that no one else would do that. Tetapi pada saat Tuhan Yesus memilih untuk get down, But when Jesus decided to get down, dia mau melakukan segala sesuatu yang terhina, he decided to do something shameful, yang mungkin gak enak bagi dia, something uncomfortable for him, yang mungkin menyusahkan, or really troubled for him, sesuatu yang kotor saudara. something's dirty, Sesuatu yang orang lain mungkin gak mau kerjakan. something that no one else would do that. Tapi Tuhan melakukan pada saat kita merayakan Natal. But God has decided to do it when we celebrate. Maka dari itu saudara, Christmas. kalau kita mau menjadi orang yang relevan di dalam kehidupan kita, So if we want to be a relevant person in our life, mau menjadi orang yang relevan di zaman ini, we want to be relevant in this generation, mudah sekali ikuti contoh Tuhan Yesus. it's so easy. Just follow the example of Jesus. Get down to give. Get down to give. Turunlah untuk memberikan dalam kehidupan kita. Get down and start giving. Karena orang yang relevan adalah orang yang memberi. Because a relevant person is the person who gives. Pada saat kita berhenti memberi, When we stop giving, kita berhenti menjadi orang relevan dalam kehidupan kita. then we stop being relevant. Saudara, kalau perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, seumur hidup Tuhan Yesus tidak pernah tidak memberi. If you pay attention to Jesus' life, all of his life, he never stops giving. Pada saat Tuhan Yesus berada di kayu salib, When he was on the cross, dia bertemu dengan orang yang bersama-sama dengan dia disalibkan. he met one of the person who was crucified with him next to him. Dan apa yang dia katakan? Aku akan bertemu engkau di Firdaus. And what did Jesus say? Dia memberikan pengharapan pada saat dia hampir mati. That I will see you in heavens. Dia memberikan pengharapan kepada orang ini. And Jesus gave hope Bahkan to the pada person saat next to him, dia sendiri disalibkan. even when he was himself crucified. Pada saat Tuhan Yesus naik naik surga pun, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, And when Jesus went up to heaven, dia memberikan encouragement, dia memberikan janji kepada murid-muridnya. he gave his disciples encouragements Bahwa and dia akan promises mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan that mereka. he would send
Holy Spirit in their life. Selama hidup Yesus di dunia, Throughout Jesus' life on this earth, Yesus tidak berhenti memberi. Jesus never stopped giving. Maka kalau kita mau menjadi orang relevan, kita harus belajar memberi dalam kehidupan kita, saudara. So if you want to be relevant, we have to start giving, learning how to give. Ada 3 simple tip di dalam kita memberi dalam kehidupan kita. There are three simple tips in giving. Untuk yang pertama, nggak usah dibuka slide-nya dulu. Saya ada suatu cerita, kita sama-sama dengarkan cerita ini dan saudara nanti memberikan jawaban karena saya mau kita interaktif, saudara, tempat ini. I have a story that I'm going to read out to you. Ada suatu McDonald's, saudara, di Florida. There was a McDonald's in Florida. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, About several days ago, ada seorang customer di sana yang membeli makanan di McDonald's, kepengen, go ahead. there was a customer who went to buy food in McDonald's store. Dan pada saat itu dia melewati drive-thru, And at that time, she passed the drive-through line. dan pada saat itu dia dikatakan oleh kasirnya kepada dia, yaitu Happy Holidays, kasirnya mengatakan kepada dia. And at that time, the cashier was saying to her, "Happy holidays." Dan dia mengatakan, aku mau membayar orang di belakangku, dia katakan. But she said, that lady said that I'm going to pay the customers behind me. Dan dia katakan demikian, saudara. Kalau saya membayar, saudara kamu sebagai kasir, katakan kepada orang itu, Merry Christmas. Karena saya membayar untuk orang itu, dia katakan demikian. But the customer made a special request. Since I'm going to pay the customer behind me, can you please tell them Merry Christmas instead of Happy Holiday? Dan pada saat itu kasirnya mulai mengerti apa yang diinginkan oleh perempuan ini. So at that time, the customer learned what the cashier Dan learned. kasirnya mengatakan Merry Christmas kepada orang selanjutnya, saudara. So the cashier decided to tell Merry Christmas to the next customer. Dan 1 berganti 2, And one after the other, 3 berganti 4. 2 and the next one. Dan selama dari 9 pagi sampai jam 3 siang. And from 9 a.m. to 3 p.m., Karena kasirnya sama kerjanya, orangnya sama. because it was the same cashier working on Dia that mulai shift, mencatat berapa orang yang bayar orang di belakangnya. she decided to write down how many people in line. Dan ternyata ditemukan 250 orang bayar, saudara. And she found out that there were 250. Jadi people. chain reaction ini terus jalan terus sampai berjam-jam dan 250 orang membayar orang di belakangnya, mengatakan Merry Christmas. So there was a chain reactions happening saying Merry Christmas, and then they paid the Pada customers saat behind them. customer yang ke-251 datang, On the 251st, ya 251, Customer. dia menjadi bingung dengan konsep ini. Dia nggak ngerti, dia katakan. Dia cerita sama kasirnya, dia nggak ngerti. this customer said that I was really confused with what's happening. Dia menjadi speechless pada saat dia dikatakan itu. This customer became speechless. Dan dia bertanya kepada kasirnya, so what do I do? Apa yang aku harus lakukan? So this customer asked, what do I need to do? Dan kasirnya menjawab, you just have a Merry Christmas. And then the cashier said that just say Merry Christmas. Just have a Merry Christmas. Just have a Merry Ya, Christmas. dia mengatakan demikian kepada orang ini. Dan pada saat itu 251, the chain reaction stop. Disitulah berhenti, saudara. So the chain reaction stopped on the 251st customer. Dan pada saat itu pun, ini suatu yang setelah itu dia diinterview, saudara. Dan dia menceritakan cerita ini. Ini kasirnya diinterview oleh Fox News, diinterview oleh ABC, dan dia menceritakan cerita ini kepada mereka. So the cashier was interviewed by Fox News. Dan pertanyaan saya, saudara, simple sekali. Siapa yang mulai memberi? My question to you is very simple. Who initiated the giving? Siapa yang memulai memberi dalam kehidupannya? Who initiated the giving in that customer life? Siapa yang menjawabnya orang yang pertama? Who answered the first customer? Masa You nggak ada can yang raise your nggak ada hands yang angkat tangan sama saya? if you think that was the first customer. Ya, Only one. only one, cuma Edwin doang yang percaya. Yang lainnya think it's a trick question, right? So you don't want to raise your hand, you don't want to say anything because it's a trick question, right?
Jawabannya yaitu bukan orang pertama, saudara. The answer is it was not the first customer who initiated giving. Padahal saya pertama kali baca juga saya mikirnya orang yang pertama memberi, saudara. I thought, that was the first customer. as Tapi well. Tuhan mengatakan kamu hanya benar setengah. But God said that you were half right. Karena yang memberikan jauh sebelum orang itu menerima Merry Christmas, But far beyond that first customers received this Merry Christmas, ada seorang bayi yang lahir yang namanya Yesus yang memberikan Christmas itu terlebih dahulu dalam kehidupan dia. there was a baby who was born and gave that Christmas. Tuhan to sudah the first memulai customer. 2000 tahun yang lalu, saudara. God has initiated it 2000 Dia sudah memberikan years ago. kepada kita 2000 tahun yang lalu. God has given to us 2000 years Perempuan ago. ini, yang pertama, dia bisa memberi This first customer could give karena dia sudah menerima. because she has accepted. Jadi yang pertama, simple tip yang pertama di dalam kita memberi is to receive. Terimalah. So the first tip in giving is to receive. Terimalah karena Tuhan sudah memberikannya dahulu jauh sebelum kita memintanya. Because God has given it first, far before we have. Dia sudah turun ke asked dunia for it. terlebih dahulu. He has came down to earth. Dia sudah mengasihi terlebih dahulu. He has loved us first, Dia sudah memberikan terlebih dahulu dalam kehidupan and He kita. has given first. 1 Yohanes 4 dikatakan, we love because He first loved us. Kita mengasihi karena Dia yang mengasihi terlebih dahulu dalam kehidupan kita. 1 John first said that we love because He has Yang loved perlu us kita first. lakukan adalah menerima. What we need to do is to receive. Saudara, kadang-kadang kalau kita memikirkan soal memberi, kita nggak pernah memikirkan soal menerima. Sometimes when we think about giving, we don't think about receiving. Tapi pada pagi hari ini kita belajar menerima dalam kehidupan kita. But this morning we learn how to receive. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama, the next slide is, apakah kita benar-benar sudah menerima dalam kehidupan kita? And the question to ponder is, do we really receive? Apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita? Have we received Jesus? Apakah as kita our benar-benar Savior? mengerti bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita? Have we really understood that Jesus has given His life? to us? Janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Apakah kita benar-benar sudah menerima? Have we really received the promises Dia yang about our mengontrol future? kehidupan kita. Apakah kita benar-benar menerima bahwa Tuhan benar-benar take care of us? Have we really received that He is in control of our life and taking care of our life? Apakah kita benar-benar menerima Yesus sebagai sahabat dalam kehidupan kita? Have we really accepted Him Pada as our saat friend? kita mengalami kesusahan, apakah kita lari ke sahabat kita? When we are in trouble, are we going to run to our friend, Yaitu Tuhan Yesus, atau kita lari ke tempat lain, saudara? our friend Jesus, or to other places? Saudara, apakah kita benar-benar sudah menerima Yesus sebagai sahabat? Have we accepted Him as our friends? Apakah kita benar-benar telah menerima Yesus sebagai Tuhan? Have we accepted Him as our Lord? Sebagai Tuhan kita? As our Lord? Untuk bisa merubah segala sesuatu yang Dia mau dalam kehidupan kita. To transform our life. Apakah kita benar-benar telah menerima Yesus dalam kehidupan kita? Have- Kita mudah sekali mengatakan kita menerima Yesus, saudara. Have we accepted Christ in our Tapi life? apakah benar-benar kita sudah mengatakan kepada Tuhan, apapun yang kau mau Tuhan, you can change. Saudara, Tuhan bisa merubah. It sounds easy to say that I've received, but have we really accepted Him to transform our life? Apakah kita mau Dia mengatur perbuatan kita, mengatur schedule kita, saudara? Are we willing to let Him take control of our Kapan schedule? kita pergi, kapan kita vacation, When kapan are we- kita tidur, When are we going to go to bed? When we're going to vacation? kemana kita pergi, Where are we going? dengan siapa kita pergi, With whom we are going? bagaimana dengan kita mengatur pikiran kita, saudara? And how we control our mind as well. Saudara, Yesus perlu benar-benar kita terima dalam kehidupan kita. So church, we have to really Karena tanpa accept menerima, God. saudara tidak akan bisa memberi. Because without accepting, we cannot give. Apakah kita menerima Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib, Are we sebagai accepting Raja Him Damai? as a wonderful counselor, King of Peace? Ada kedamaian dalam kehidupan kita. Walaupun kita melihat Houston penuh dengan oil and gas yang
oilnya nggak naik-naik atau turun malah? Is there a peace in our life, even though we see our situations in Houston about oil and gas industry that's going up and down? Tapi apakah kita benar-benar masih menerima Are we bahwa still Tuhan Yesus yang memberikan damai dalam kehidupan kita? receiving the fact that Jesus is Apakah kita the benar-benar source of peace? menerima akan kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi Are kehidupan kita? we still receiving the healing that Apakah He kita has sudah provided? menerima kasih Yesus secara sepenuhnya dalam kehidupan Are we kita, saudara? receiving the love, Apapun masalah kita, no matter what the situations, apapun yang kita hadapi, no matter what we're facing? pekerjaan yang mungkin belum kita dapatkan, Maybe the job that we are still looking for, kesulitan dalam hubungan kita satu sama lain, relationship strains, beban apapun yang kita bawa, saudara. or every burdens that we carry. Yesus datang karena Yesus datang untuk memberi kita Natal dalam kehidupan kita. Jesus came to give Christmas. Yesus our life. turun untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, penuh damai, penuh sukacita dalam kehidupan kita. Jesus came down to give us abundant life, joyful life. Tidak ada ketakutan karena Yesus yang turun untuk memberi kepada kita, saudara. No more fear because Jesus Di dalam has come Natal, down. mari kita benar-benar bisa menerima apapun yang Tuhan sediakan bagi kita. So in this Christmas, that we can accept Sehingga everything hidup that kita God menjadi has, berubah. so that our life will be transformed. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini masalahku, tapi aku tahu Engkau Allah yang sungguh dahsyat, We Tuhan. can come to God and say, God, this is my problems, but I know you are God who can take care of Aku that. tahu Engkau telah turun kepada dunia untuk memberikan kepadaku I know you came down to earth to give to me jawaban yang cocok untuk masalahku. an appropriate, Maka relevant aku answers. menerimanya And dalam iman. and I will receive it with faith. Walaupun aku belum melihat solusi dalam kehidupanku. Even though I haven't seen solutions Tapi before aku my sudah eyes. melihat dengan mata iman Engkau bekerja dalam kehidupanku. But my eyes of faith, Saudara I've harus seen benar-benar menerima. Kita you harus really benar-benar have to, menerima. you really have to accept it. Karena pada saat kita menerima, Because when we receive, kita akan naturally bisa memberi dalam kehidupan kita. we will be naturally give away. Yang kedua, So the next one, the second, yaitu realize. realize. Di dalam firman Tuhan dikatakan dari Kejadian 12 ayat 2 saya ambil. Mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. I will make you into great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Dikatakan yaitu, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. God said that I will bless you and you will become a Mulanya blessing. dengan aku akan memberkati engkau, saudara. It started with I will bless you. Bukan mulai dengan kita menjadi berkat. It doesn't start with we're going to be the blessing. Kita harus bisa realize, kita harus bisa sadar We have to realize bahwa kita hanya bisa memberi apa yang kita sudah terima tadi saya katakan. that we can only give what we have received. Tuhan gak meminta kita untuk memberikan sesuatu yang kita gak punya, saudara. God doesn't ask us to give something that we don't Saudara have. tidak perlu mencari-cari apa yang saudara mau kasih. We don't need to look for what we can give away. Tetapi Tuhan yang menaruh di dalam kehidupan kita apa yang saudara bisa beri. But beri. God will give or planted some things that we are going to give. Karena itu memberi tidak terpancang dengan uang, saudara. So giving is not all about money. Seringkali kita memikirkan kalau kita berbicara tentang give artinya uang. At times we may think that giving is all about money. Tetapi seringkali giving juga berbicara dalam kehidupan Yusuf, Maria yang saudara lihat sendiri, yaitu kenyamanan kita. But giving also about giving away our comfort, Istirahat kita, waktu tidur kita, our resting time, waktu sleeping kita, time, usaha kita, our time, our efforts, pekerjaan kita mungkin saudara. our works, Mungkin keamanan kita, maybe our security, mungkin harga diri kita seringkali. even our pride. Tetapi Tuhan yang memberikan security dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memberikan security kita away. But God who has given us the security will enable us to give away that security. Beberapa waktu yang lalu office saya, tempat saya kerja, the whole accounting department kira-kira 15-25 orang. Few weeks ago, in my accounting department at my work, there are about 15 people, to 15-25. 15 to 20 people. Mengadakan Thanksgiving potluck, saudara. We had a Thanksgiving potluck Pada party. saat itu saya sudah mulai memikirkan
sepertinya Tuhan taruh di hati saya untuk membawa suatu entry, saudara. Karena saya sering kali melihat banyak yang bawa side tapi nggak banyak yang bawa entry. At that time, I started thinking to bring an entry meal to the potluck, Thanksgiving potluck. Karena kebanyakan orang menyediakannya makanan samping, bukan makanan tengah. Because, people tend to prepare side dishes instead of Tapi pada saat itu entries. saya memikirkan repotnya dan kenyamanan istri saya juga pasti terganggu kalau saya masak. But while thinking about that, came across in my mind Jadi saya that memikirkan it's not a good idea, apalagi itu hari Minggu masaknya karena Senin acaranya. so I thought that it was not going to be a good Dan idea biasa Minggu kita udah penuh dengan hal-hal di gereja. because it was a Sunday and then we always have a full day on Sunday. Jadi saya nggak sure it's a good idea pada saat itu. So I wasn't really sure that it was Jadi a saya good idea. menunggu, saudara. So I waited. Dalam hati saya mengatakan saya sambil berdoa dan menunggu. Jadi seminggu lewat, saudara. So I prayed and waited. Weeks passed by. Dan saya masih melihat, setiap kali saya lihat sign up sheet-nya itu nggak ada yang bawa entry, saudara. And every time I look at the sign-up sheet, there was no one sign Side-nya up udah for banyak, the dessertnya udah entries. banyak sekali. There was Tapi a nggak lot ada yang of bawa entry, saudara. there was a lot of desserts, other And appetizers. God started to drill into my heart more and more. So God started to drill in my heart. Sampai suatu hari saya mengatakan sama istri saya Until one day I spoke saya to my memberanikan wife. diri seperti Esther 3 hari berpuasa. No, just kidding. I dare myself approach my wife. Dan saya katakan kepada dia, I think I need to cook. Saya katakan, saya nggak explain kenapa. I told her that I think I need to cook. Dan saya katakan saya harus cook brisket kelihatannya. Karena saya nggak yakin saya bisa cook turkey dengan good, saya bilang. So I wanted to cook brisket because I So couldn't there cook I turkey. am, Sunday night. Around jam 11 malam, starting to cook. So around 11 p.m. I started to cook. And I spent 12 hours cooking. And I spent 12 hours cooking brisket, Waking up every hour to check on the iPad. waking up every hour to check on the iPad. Tapi pada saat saya bawa, saudara, But when I brought the dishes pada saat saya bawa ke tempat kerja, saudara, to the potluck party, harganya nggak seberapa. the price is Uang yang not saya much. keluarkan nggak banyak. I didn't spend much money. Tapi usaha dan labor yang saya taruh, But the labor and the efforts that I put in that brisket, saya melihat mereka bisa appreciate. Saudara. I could tell Mereka that nanya, berapa lama kamu cook ini? Dia kata. they really appreciate it. They Saya bilang asked ya, me how long. kemarin malam jam So I 11 told saya them that mulai. was just last night. Gitu. Dan pagi ini baru selesai, saya bilang. And Dan I pada was saat just itu mereka finished. bisa mengatakan, thank you. And that's the first time I felt, itu pertama kali saya merasa, saya memberkati akan tempat kerja saya. And when they said thank you to me, that was the first time I felt that I feel appreciated. And Saya because I can memberkati. bless them. Yeah. Because I can bless them. Ya, pertama kali saya merasa saya memberkati mereka, saudara. Padahal saya sudah kerja sana 4 tahun. That was the first time when I feel that I can bless them for all these 4 years I've been there. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, Sometimes in our life, kita bisa memberi suatu yang mudah, yang simple, saudara. we could give something easy or Nggak simple. perlu suatu yang megah atau gimana, Doesn't have to be big, tapi something yang kecil aja yang saudara bisa lakukan. but something small or simple. Saya nggak bisa melakukan banyak, itu yang saya bisa lakukan untuk mereka. I cannot do much, but that was the only Tapi thing saya that I could menyesal do. kenapa nunggu 4 tahun to do it. But I was but I was disappointed by I had to wait for 4 years to do that. Saya begitu lama baru saya melakukan, saudara. Saudara, I pada waited. saat pagi hari ini kita belajar Christmas. So this morning we learn about Christmas. Let's get down to give. Get down to give. Kenyamanan kita, waktu istirahat kita mungkin, Our comfort, our resting time, kita mungkin perlu give up. we need to give up. Yang terakhir, saudara, poin yang ketiga, And Next the slide. last point is to give. is to give. Mother Teresa mengatakan, it's not how much we give, but how much love we put into giving, dikatakan. Mother Teresa bilang, it's bukan berapa banyak yang kita bisa berikan, tapi berapa kasih yang bisa kita taruh dalam pemberian itu. Wow, dahsyat ya. Bisa bolak-balik. Padahal nggak tulis, saya yang tulis. Yang paling penting bukan berapa yang banyak yang kita bisa berikan,
tetapi berapa kasih yang kita bisa taruh dalam pemberian kita itu. So again, it's not how much we give, but how much love we put into giving. Dalam kehidupan kita seringkali kita memikirkan hal-hal yang suatu extraordinary, saudara. Sometimes in our life we think how to give extraordinary stuff. Tapi pada pagi hari ini sebelum saya tutup, But this morning before I end, allow me to show one video. Saya mau pasang satu video untuk saudara. let me show you one video. Gereja kita mempunyai suatu badan misi, saudara. Bagi Our- saudara-saudari yang belum tahu, dengan nama World Harvest. Our church has mission department named World Harvest. World Harvest memberikan kepada hal-hal di komunitas di Indonesia kebanyakan, seperti adopt a child. World Harvest has different kinds of missions, actions like adopt a child, Adopt a community, adopt a community, fokus pada keluarga, no sex seminar, focus on the family, like no sex seminar, makan siang dari Tuhan, or lunch from God, misi ke Nepal, ke Afrika, ke tempat-tempat di mana ada bencana. mission to Nepal or to the places. Saya with nggak kasih tahu disasters. saudara ini karena World Harvest meminta atau memaksa anyone. I didn't tell you this because World Harvest asked me to tell you. in Apa front yang of you. saudara-saudari choose to do with it, apa yang saudara-saudari nantinya akan lakukan Whatever you choose to do with World Harvest mission adalah antara saudara-saudari dan Tuhan. is between you and God. Tapi saya hanya bisa share dan mengajak kita, mari kita sama-sama get down to give this Christmas. But what I can share is I encourage everyone to get down and give. Mungkin kita nggak bisa memberikan uang, karena We- World Harvest ini badan misi yang memerlukan uang. We may not able to give our money away, Tapi mungkin kita bisa memberikan hal-hal lain dalam kehidupan kita. Saudara yang jago masak, ada event tanggal 24, jangan lupa potluck, you can cook. but others who can cook, you may give away your talents by bringing Mari meals, kita food. memberikan satu sama lain, saudara. So let's give to each other. Bahkan saya mengatakan, saya minta tolong Imelda pada saat itu, saya minta tolong dia. Saya sedang membuat rencana untuk mengajak anak-anak 180 Care Group. I also had a plan to ask the 180 Care Group Untuk pergi mengunjungi nursing home, saudara. to visit nursing home. Kita mau menjadi orang-orang yang get down to give. We want to be the people who really get down and give Mengikuti akan contoh dan teladan daripada Yesus Kristus. and follow the examples of Jesus Christ. Saya nggak akan pass any brochure or anything untuk World Harvest. I'm not going to pass World Harvest brochures Tapi today, kalau saudara tergerak dan mau memberikan, but if you are moved to give, saudara bisa kontak saya setelah kebaktian nanti. you can contact me after the service. Oke, mari kita lihat videonya. Silakan So let's dipasang dan look at the setelah video. itu kita akan tutup dalam doa. And we're going to close with prayer. Ya, saya Pendeta Haposan Manurung. Saya bertugas sebagai pendeta di Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Karang dan juga sebagai guru pegawai negeri sipil yang ditempatkan di SD Negeri Kartika Sejahtera Inkopat. Nama saya Eka Megawati. Umur saya 15 tahun. Saya sekolah di SMP Bukit Gloria. Jadi Eka ini memang satu keluarga yang sangat miskin lah ya. Jadi orang tuanya juga ya kerjanya tidak menetap, boleh dibilang buruh kasar lah. Kadang petani, kadang ya nggak nentu lah. Sehingga saya melihat keadaannya di sana, tapi anak ini ingin sekolah, coba kita tawarkan dan mereka sangat antusias, positif, dan sehingga anak ini bisa sekolah. Ya kesulitan mah kalau saya ceritain ya namanya sama atas kemampuan saya ya sedikit banyak ya kalau lagi punya, kalau lagi enggak ya tempat-tempat bayaran bulanan aja kuatan 2-3 bulan baru saya bayar gitu. Orang tua saya udah pisah. Mama sama suami yang baru, papa juga. Eka dirawat oleh kakek dan neneknya dan saya juga membantu merawatnya sejak umur 1 tahun. Yang mendorong saya sebenarnya untuk
berkecimpung dalam pendidikan ini adalah karena salah satu yang saya pikir pilar yang baik untuk memajukan daerah ini adalah lewat pendidikan. Karena saya melihat anak-anak banyak yang tidak sekolah, putus sekolah karena mungkin faktor keadaan ekonomi, dan juga para orang tua mereka juga. Saya mengadakan survei itu banyak yang buta huruf, ya, banyak yang putus sekolah. Kalau dengan pendidikan pasti mereka akan terangkat keadaan mereka. Saya jadi anak World Harvest dari kelas 1 SMP. World Harvest ini sangat membantu untuk biaya sekolah saya. Ya bermanfaat banget ya bagi keluarga saya. Soalnya biayanya ini Eka hampir enggak, orang tua saya karena udah agak tua ya, jadi usaha kadang enggak, soalnya udah penyakitan juga gitu. Kadang kalau lagi dia sesak napas kan nggak bisa kerja. Ya saya sih kalau ada yang bantu bersyukur buat keponakan saya bisa sekolah ngelanjutin lagi ya. Cita-cita saya menjadi sekretaris. Mata pelajaran yang saya suka itu bahasa Indonesia. Nilai bahasa Indonesia saya 8-9. Saya ranking 2. Saya berharap dapat terus dibantu sama World Harvest supaya menjadi sekretaris. Saya ingin berterima kasih kepada World Harvest dan donatur saya yang telah mendukung saya sampai sekarang. Mari kita berdoa. Let's pray.